Menikahi gadis manja. Bab 015. Jadi pacar Mas Yogi itu Norah Wilson, model yang terkenal itu. Cantik ya dia aslinya, pakainya kebuka banget. Bohong banget jika Mas Yogi gak mencintainya secara pacarnya aja sekelas model gini. Dasar laki-laki, gumam Dira saat melihat pacar Yogi yang ternyata seorang model papan atas. Ya kamu kenalan sendirilah, jawab Yogi dengan entengnya karena jujur saja Yogi juga bingung mau mengenalkan Norah sebagai siapanya. Mau bilang istri tapi Diranya gak mau mengakui pernikahannya. Jadi lebih baik jika Dira sendiri yang mengatakannya. Kalaupun Dira mengakui pernikahannya juga gak apa bagi Yogi. Malahan Yogi tidak perlu repot-repot mengatakannya dengan Norah jika dia sudah punya istri. Hai, aku Norah, pacarnya Yogi, ujar Norah dengan mengulurkan tangannya. Aku Dira, kak adik sepupunya kak Yogi, balas Dira dengap menjabat tangan Norah. Oh ternyata hanya adik sepupu, untung aja tadi gak asal marah-marah akunya, gumam Norah dalam hati. Cek, dia gak berani ternyata mengakui sebagai istriku, gumam Yogi dalam hati saat mendengar istrinya mengaku sebagai adik sepupunya. Oh iya, bisa pindah belakang tidak, ujar Norah yang ingin duduk di samping Yogi. Kak Norah aja deh yang duduk di belakang, aku kan udah di sini duluan, balas Dira yang seketika membuat Norah kesal. Norah berpikir dirinya lebih berhak duduk di samping Yogi secara dia kan pacarnya. Seketika Norah ingin protes gara-gara Dira gak mau pindah tempat duduk. Yogi langsung angkat bicara. Udahlah Norah, gak apa-apa, ngalah aja sama bocil, ujar Yogi sehingga Norah mau GSK mau duduk di belakang. Sial banget sih, lagian Yogi kenapa sih pakai ngajak sepupunya segala, gerutu Norah dalam hati yang merasa kesal dengan Yogi. 15. Sesampainya di restoran milik Kenan, Yogi langsung turun dari mobilnya dan tak lupa Yogi juga membukakan pintu untuk istrinya. Tapi Yogi tidak membukakan pintu untuk Norah sehingga membuat Norah naik darah. Norah ayo turun, ujar Yogi dengan mengetuk kaca mobil bagian belakang. Apa jadi aku gak dibukain pintunya sementara sepupunya dibukain? Selama aku jadi pacarnya Yogi mana pernah aku diperlakukan semanis itu, gerutu Norah dalam hati dengan dongkol. Dengan kesal Norah keluar dari mobil Yogi dengan membuka pintu sendiri. Yogi malah meninggalkan Norah begitu saja sementara Yogi berjalan duluan dengan menggenggam tangan Dira. Norah yang tidak terima langsung menyamakan langkahnya dengan Yogi dan Norah malah bergelayut manja di lengan Yogi yang satunya sehingga membuat Yogi merasa risih. Sayang, kok kamu malah ninggalin aku sih? Kamu juga tidak membukakan pintu untukku tadi, ujar Norah dengan manja. Norah jangan gini dong, malu dilihat orang banyak. Yogi segera melepas tangan Norah dari lengannya. Jujur saja Yogi merasa tidak nyaman. Yogi udah kayak punya istri dua aja, kanan kiri digelendotin wanita. Ih kanu kok gitu sih sayang, kamu aja gandeng tangan sepupu kamu. Kalau aku kamu gak know, ujar Norah yang sekarang merasa kesal dengan Dira karena menurut Norah Dira menjadi pengganggu. Sementara Dira yang melihat interaksi antara Yogi dan Norah hanya memilih untuk diam saja. Bukannya gitu, kamu kan udah gede, gak apa-apa, jalan sendiri gak akan hilang kalau Dira masih bocil. Lagian kalau hilang mau bilang apa ke mamahnya? Mamahnya udah nitipin ke aku suruh jagain untuk sementara. Karena mamahnya sedang berada di luar negeri. Jelas Yogi memberi pengertian kepada Norah, padahal Yogi hanya berbohong. Ih Mas Yogi, aku bukan bocil, bisik Dira dengan mencebikan bibirnya kesal karena dikatain bocil. Norah merasa sangat kesal sehingga dadanya naik turun menahan emosi yang siap akan meledak. Udahlah, jalan biasa aja, malu dilihati orang. Setelah mengatakan itu Yogi langsung berjalan masuk ke dalam restoran dengan tangan yang masih menggenggam jemari Dira sedangkan Norah malah mengekor di belakang. Seharusnya aku yang digandeng bukan perempuan itu,
Lihatlah Naura yang seorang model terkenal malah berjalan mengekor pacarnya seperti ini, gerutu Naura dengan mengepalkan tangannya tidak terima. Ketika Yogi dan Dira memasuki restoran, mereka langsung menjadi pusat perhatian karena Dira yang sangat cantik berjalan berdampingan dengan Yogi yang sangat tampan. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang sangat serasi. Untunglah Kenan tidak mengundang para awak media di acara pembukaan restorannya sehingga membuat Yogi tenang mengajak Dira dan Naura. Selama Naura menjadi pacarnya Yogi, mana pernah Yogi mengajak Naura ke acara-acara resmi karena Yogi takut akan tertangkap kamera dan hubungannya dengan Naura jadi bahan konsumsi publik dan Yogi tidak suka itu. Lihat deh, gadis itu cantik banget, artis aja kalah. Iya cantik banget, jadi iri deh. 16. Yang cowok juga tampan banget ya, mau dong jadi istrinya. Hei, tampan sekali dia, bukannya dia itu Yogi Erlangga ya, pengusaha muda yang sukses yang wajahnya sering wira-wiri di majalah bisnis. Iya, wanita itu siapanya? Apa itu adiknya? Kakaknya aja tampan, gimana adiknya tidak cantik? Begitulah kira-kira kasak-kusuk para tamu undangan yang melihat kehadiran Dira dengan Yogi. Mereka mengira jika Dira adalah adiknya Yogi karena Dira memang terlihat masih anak remaja, jadi mereka gak kepikiran jika Dira ada hubungan spesial dengan Yogi. Lagian setahu mereka Yogi itu masih jomblo, karena sewaktu wawancara di salah satu stasiun televisi Yogi mengaku masih jomblo. Sementara Naura kini semakin terbakar emosi karena Yogi dan Dira malah jadi pusat perhatian para tamu yang hadir. Seharusnya dirinya yang berada di posisi itu, bukannya Dira. Cek, awas kau bocil, tunggu saja pembalasan dariku, gumam Naura dengan senyum miringnya. Wow, selamat datang bro, siapa nih, cantik banget, sapa Kenan saat melihat Yogi sudah datang dengan didampingi seorang gadis cantik. Sedangkan Kenan melihat Naura sebagai pacarnya Yogi malah mengekor di belakang. Halo cantik, kenalin aku Kenan, temannya Yogi, ujar Kenan dengan mengulurkan tangannya ke arah Dira. Dira kak, jawab Dira dengan menjabat tangan Kenan. Nama yang cantik secantik orangnya, ujar Kenan yang tangannya langsung ditepis oleh Yogi. Yogi gak suka melihat Kenan memegang tangan Dira terlalu lama. Udah gak usah lama-lama. Cek, dasar posesif, balas Kenan. Kenan sudah bisa menebak jika gadis cantik dan seksi yang dibawa oleh Yogi adalah istrinya dan Kenan merasa salut dengan Yogi yang bisa menggandeng istri serta pacarnya secara bersamaan. Halo Naura, apa kabar, apa masih selalu sibuk? Sapa Kenan dengan basa-basi karena Kenan melihat Naura yang sepertinya dalam suasana hati yang sedang tidak baik. Kenan hanya ingin mencairkan suasana saja. Iya baik Ken, biasalah ya menjadi model memang gitu, balas Naura dengan memaksakan senyumnya. Oh iya, Ray mana? Belum datang? Tanya Yogi yang tidak melihat Ray. Nah, panjang umur men baru ditanyain orangnya langsung nongol, jawab Kenan saat melihat Ray datang, tapi bukan dengan istrinya melainkan dengan sosok wanita seksi dan dewasa dengan pakaian yang cukup terbuka. Itu Ray sama siapa? Tanya Yogi dengan mengerutkan alisnya, pasalnya Ray datang bukan bersama istrinya sedangkan Kenan hanya menggigitkan bahunya tidak tahu. Widih, kirain gak datang. Kamu datang sama siapa? Tanya Kenan dengan salam ala persahabatan mereka. Oh ini kenalin saudara istri gue, namanya Kinta, ujar Ray dengan memperkenalkan Kinta. Tadinya Ray terpaksa mengajak Kinta ikut bersamanya karena tadi di rumahnya sempat mati lampu dan Kinta ketakutan. Ray yang gak tega pun jadi mengajaknya. Hai, aku Kinta, ujar Kinta dengan mengulurkan tangannya sedangkan Kenan langsung menyambutnya dengan menyebutkan namanya. 17. Kenan. Yogi dan Ray sudah tidak menanyakan di mana istrinya Ray sehingga tidak bisa ikut karena mereka sudah tahu jawabannya. Istrinya Ray itu terlalu sibuk dengan karirnya yang sebagai model, sama seperti Naura. Kalau gadis ini siapa, cantik banget.
Tanya Ray saat melihat Dira di samping Yogi. Namanya Dira dan Dira dia Ray temanku, gak usah pakai salaman segala, ujar Yogi sehingga Ray sudah bisa menebak jika gadis itu adalah istrinya Yogi. Wow, hebat banget si Yogi bisa menggandeng dua cewek sekaligus. Mantap, gumam Ray dalam hati dengan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba sekretarisnya Kenan yang seksi datang memberitahu jika acaranya akan segera dimulai. Oke, kalian semua nikmati saja acaranya, ini sudah mau dimulai, ujar Kenan. Oke sip, jawab Ray dan Yogi secara bersamaan. Gak lama terdengar suara MC yang mulai membuka acaranya dan setelah itu Kenan bersiap untuk memotong pitanya. Sebelum memotong pita Kenan terlihat berdoa terlebih dahulu lalu setelah itu Kenan baru memotong pitanya. Terdengar suara meriah tepuk tangan dari semua tamu yang hadir, cukup banyak orang-orang berkelas yang datang di acara grand opening restorannya Kenan. Setelah itu para tamu undangan terlihat mulai memesan makanan Jepang karena restoran Kenan memang menyediakan berbagai menu makanan Jepang. Kini Kenan sudah mulai bergabung lagi dengan Yogi dan Ray sementara Dira sudah mulai berbincang dengan Kinta dan juga Naura. Menunya enak banget Ken, gue jamin bakal banyak yang datang berkunjung ke restoranmu ini nanti, ujar Yogi dengan mengacungkan jari jempolnya setelah mencicipi salah satu menu makanan Jepang yang ada di restoran Kenan. Sementara Ray hanya menganggukkan kepalanya setuju dengan perkataan Yogi. Oh ya udah pastilah enak, makanya kalian sering datang ke sini nantinya, balas Kenan. Ah beres gratis kan, ujar Ray dengan bercanda. Maunya, balas Kenan dengan menonyor kepala Ray. Kinta, Dira kita kesana yuk, lihat pemandangannya bagus deh, ajak Naura. Tadi sebelumnya mereka sudah saling berkenalan dengan Kinta. Naura sengaja mengajak ke area taman kecil yang terlihat indah. Tujuan Naura adalah menjauhkan Dira dari Yogi. Ah ya udah ayo nanti kita bisa selfie, balas Kinta. Dira ayo biar laki-laki sama laki-laki, ajak Naura sedangkan Dira mau-mau aja karena Dira berpikir Naura terlihat sangat baik terhadapnya. Yogi tidak menyadari jika Dira pergi bertiga dengan Naura dan Kinta. Awalnya mereka bertiga terlihat saling bicara dan tertawa hingga akhirnya Dira pamit ingin buang air kecil. Aduh aku kok jadi kebelet ingin pipis ya, kira-kira toiletnya di mana kak? Tanya Dira. Oh kamu ingin ke toilet ya udah biar aku anterin, jawab Naura dengan senyum miringnya. Di otak Naura terbesit niat jahat dengan Dira yang membuatnya kesal pasalnya karena adanya Dira dirinya jadi diabaikan oleh Yogi dan Dira tidak menyadari akan niat jahat Naura terhadapnya. 18. Ya udah aku tungguin di sini aja, ujar Kinta yang memilih tidak ikut toh Dira udah ada yang mengantar begitu pikir Kinta, sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya. Akhirnya Dira diantar ke toilet oleh Naura. Aku tunggu di sini aja deh ya lagian aku gak mau ngapa-ngapain, ujar Naura yang tidak ikut masuk ke dalam toilet. Ya udah aku masuk sendiri aja, balas Dira. Setelah dirasa Dira sudah masuk ke dalam salah satu bilik toilet Naura segera masuk dan dengan jahatnya Naura mengunci pintunya dari luar supaya Dira tidak bisa keluar dari toilet itu. Suasana di sekitar toilet itu sangatlah sepi, tidak ada orang yang berlalu lalang menuju ke toilet karena semua orang sedang menikmati menu makanan Jepang yang restoran Kenan suguhkan. Mampus kamu Dira, kamu tidak akan bisa keluar dari toilet ini, salah sendiri pakai ikutan kesini segala dan kamu itu menggangguku saja yang ingin berduaan dengan Yogi, gumam Naura dengan seringai jahatnya. 19. Sementara Dira yang sudah selesai dengan hajatnya langsung ingin keluar dari dalam toilet, tapi naas saat Dira ingin membuka pintunya malah tidak bisa, ternyata pintunya terkunci dari luar. Duh ini kenapa pintunya kok gak bisa dibuka, gumam Dira dengan berusaha membuka pintunya tapi tetap gak bisa. Kak Nuara tolongin Dira, Dira kekunci nih di dalam toilet,
teriak Dira yang mengira jika Naura masih menunggunya di sana padahal tidak, Naura sudah gak ada dan malah menguncinya di dalam toilet sendirian. "Kok Kak Naura gak nyahut sih? Apakah Naura sudah pergi?" ujar Dira bermonolog sendiri. Akhirnya Dira menggedor-gedor pintunya dan berteriak siapa tahu ada yang mendengar lalu menolongnya. "Dor, dor, dor, tolong, tolong bukain pintunya," teriak Dira. Kebetulan ada laki-laki parubaya yang ingin ke toilet. Laki-laki itu tidak sengaja mendengar teriakan seseorang yang minta tolong. "Tolong, siapapun itu yang mendengarnya tolong bukain," teriak Dira lagi. Laki-laki itu yang mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong dari arah toilet langsung memutuskan untuk memasuki toilet wanita. "Hai, kamu terkunci di dalam?" tanya laki-laki itu yang membuat Dira lega. Akhirnya ada orang yang mendenager teriakannya sehingga dia bisa segera keluar dari toilet. "Iya, tolongin saya," ujar Dira dengan meminta tolong. "Baiklah, sekarang kamu minggir biar aku dobrak pintunya." Dira segera minggir dan laki-laki itu segera mendobrak pintu toiletnya. BRAKKK. Dan pintu itu akhirnya terbuka setelah didobrak. Terima kasih ya Pak," ujar Dira sedangkan laki-laki itu malah terpana akan kecantikan dari Dira. "Buset, cantik bener gadis ini, rezeki nomplok," gumam laki-laki itu dalam hati dengan menelan salivanya kala melihat Dira yang cantik dan seksi. "Ah iya, tapi tidak gratis," balas laki-laki itu dengan tangan yang memainkan jenggotnya. Dira segera mengambil beberapa uang merah dari dalam tasnya lalu diserahkannya kepada laki-laki itu sebagai tanda terima kasihnya. "Saya tidak mau uang," ujar laki itu yang membuat Dira menjadi bingung. "Lalu Anda maunya apa?" tanya Dira. "Saya ingin tubuh kamu, layani aku sekali saja," jawab laki-laki parubaya itu dengan tatapan mesumnya sehingga membuat Dira terkejut dan ketakutan. "Maksud Anda apa ya? Anda jangan macam-macam," ujar Dira dengan melangkah mundur karena takut. "Saya tidak macam-macam, saya hanya meminta satu macam," balas laki-laki itu dengan melangkah maju. 20. "Aku akan berteriak jika kamu berani macam-macam," ancam Dira yang membuat laki-laki itu malah tertawa. "Hahaha, teriak saja lagian, sekeras apapun kamu berteriak gak akan ada yang mendengarnya. Kamu lihatlah di sini sangat sepi," ujar laki-laki itu sedangkan Dira semakin melangkah mundur hingga punggungnya kepentok dinding sedangkan laki-laki itu semakin melangkah maju mendekati Dira. Yogi saja sebagai suaminya belum pernah menyentuhnya, masak ia udah diduluin sama laki-laki bandot tua berperut buncit dan berkepala botak. Dira aja yang membayangkannya jadi bergidik jijik. "Dasar laki-laki bajingan, mata keranjang, berotak mesum," umpat Dira dengan ketakutan karena laki-laki itu semakin melangkah maju mendekati Dira. "Tolong, tolong," teriak Dira meminta tolong. Laki-laki itu kini sudah memegang kedua tangan Dira sehingga membuat Dira semakin ketakutan. "Tolong jangan lakukan itu, lepasin," ujar Dira dengan meronta-ronta berharap bisa lepas, tapi naas kekuatannya tidak sebanding dengan bandot tua itu sehingga kini Dira menangis. Dira hanya berharap ada seseorang yang menolongnya. Dira jadi merasa keluar dari cengkraman buaya dan malah masuk ke kandang singa. Laki-laki berotak mesum itu sudah ingin mencium bibir Dira yang terlihat sangat menggoda, sementara Dira segera menghindar dengan cara menolehkan kepalanya ke samping sehingga laki-laki itu hanya mencium pipinya. Dengan perasaan takut yang membuncah Dira refleks menendang selangkangan laki-laki itu sehingga laki-laki itu mengaduh kesakitan. Karena tidak terima miliknya ditendang, laki-laki itu lantas menamparkan Dira. PLAKKK. Sudut bibir Dira terlihat mengeluarkan darah saking kerasnya laki-laki itu menamparkan wajah Dira. Laki-laki itu langsung menarik tangan Dira dengan kasar lalu digiringlah tubuh seksi Dira itu sampai bersandar di dinding. Setelah itu laki-laki itu langsung mengungkungnya.
Sementara Dira langsung memberontak meminta tolong. Tolong! Tolong! Teriak Dira yang berharap ada orang dan menolongnya. Mas Yogi tolongin Dira, ujar Dira dalam hati yang berharap Yogi datang untuk menolongnya. Setelah kembali kini Naura malah duduk di sebelah Yogi yang masih asyik ngobrol dengan Kenan dan Rai. Sayang ini makanannya enak loh, coba deh, ujar Naura yang ingin menyuapi Yogi makan. Gak ah lagian aku sudah kenyang, tolak Yogi yang membuat Naura kecewa. Oh iya Diranya mana? Tanya Yogi yang sudah tidak melihat Dira di sampingnya. Mana aku tahu, jawab Naura dengan acuh. Tadi aku lihat kayaknya pergi sama kamu dan Kinta, ujar Ray yang memang tadi sempat melihat bahwa Naura pergi dengan Kinta dan Dira. Iya tapi tadi aku ke toilet terus balik ke sini jadi aku gak tahu, jawab Naura dengan entengnya. Yogi segera beranjak dari duduknya untuk mengkari Dira. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Sayang kamu mau memana? Tanya Naura yang menahan Yogi sewaktu ingin pergi. 21. Aku mau cari Dira, jawab Yogi dengan raut wajah khawatirnya. Udahlah gak usah nanti juga balik sendiri. Kalau terjadi sesuatu dengannya gimana? Terus aku harus ngomong apa ke tanteku nanti, ujar Yogi yang langsung pergi begitu saja meninggalkan Naura. Sial lagi-lagi Dira dan Dira, gumanem Naura dalam hari dengan dada yang bergemuruh. Gue juga mau cari Kinta deh takut hilang tuh orang, ujar Ray yang ikut pergi untuk mencari Kinta sedangkan Kenan juga ikut untuk mencari Dira. Karena Dira masih anak remaja takutnya hilang atau dimanfaatkan oleh seseorang karena Dira gadis remaja yang sangat cantik begitu pikir Kenan. Kalau Kinta sih gak usah dikhawatirkan orang udah gede, mereka mencari Dira dengan berpencar.